Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan pada hari ini, dan kita patut bersyukur kepadanya yang telah berkenan kepada kita pagi ini. Dan kerinduan kita adalah mendengar firman Tuhan adalah dasar hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hormat puji hanya bagi-Mu yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan itu. Berkenan kepada kami pagi ini, itulah yang membuat kami selalu rindu akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Aserah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan, Rishantaim, Raja Aram, Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan, Rishantaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel, lalu maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishantaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishantaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas itu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan dan temanya adalah Roh Tuhan yang memampukan. Saudara-saudara, tema ini atau tema Roh Tuhan yang memampukan ini sangat penting kita dalami, artinya dipahami. Seperti halnya misalnya kita bisa bangun pagi, kita bisa melihat ciptaan di sekitar kita, kita bisa menggerakkan tubuh, kita bisa berjalan atau apapun hari ini karena Roh Tuhan yang menggerakkan kita. Dan itu perlu penghayatan. Jika Roh Tuhan tidak ada pada kita, maka tentu kita tidak dapat berbuat apa-apa, tidak mampu bergerak, dan kita akan banyak melakukan satu kejahatan. Roh Tuhan yang memampukan. Nah, jika Roh Tuhan tidak ada pada kita, maka jelas kita akan melupakan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Orang-orang Israel jatuh di bawah kuasa Aram, Mesopotamia, ayat 8. Dan ini membawa presiden buruk bagi orang Israel. Kenapa? Karena ia sudah melupakan Tuhan. Dan ini gambaran bahwa Roh Tuhan tidak ada pada mereka. Roh Tuhan tidak memampukan mereka. Roh Tuhan jauh dari mereka karena mereka berbuat jahat. Dan di dalam bacaan kita
ketika mereka berbuat kejahatan, maka mereka sadar dan mereka berseru kepada Tuhan untuk mohon pengampunan, dan Tuhan mengutus Otniel untuk melakukan satu perlawanan kepada bangsa yang menjajah Israel, yaitu Raja Aram, Mesopotamia. Dan ini diperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa jika roh Tuhan ada pada mereka, maka mereka dimampukan untuk melawan raja yang kita dengar tadi, Raja Kusyan. Nah, Raja Kusyan, ketika roh Tuhan ada pada Otniel, maka Kusyan ditangkap dan diserahkan. Dan itu bukti bahwa ketika kita meyakini bahwa roh Tuhan memampukan orang-orang yang akan melaksanakan tugas dari Tuhan, meski berat dan sulit sekalipun. Pada zaman sekarang, roh Tuhan telah datang dan hidup di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Roh Tuhan menyatakan kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, kuasa Roh Kudus, yaitu roh Tuhan, tidak akan nyata terlihat jika kita terus-menerus mendukakan dan memadamkan roh. Baru setelah kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan merasakan betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah yang perlu kita sadari setiap hari, setiap malam, baik siang maupun malam, kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan kita bergerak ke arah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara ya yang kekasih, sangat jelas roh Tuhan memampukan kita. Ini perlu kita aminkan. Artinya roh Tuhan memampukan kita ini membangun suatu kesadaran diri dalam perjalanan hidup. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau belum? Nah, ini perlu ada tuntunan Roh Kudus sehingga kita dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berbuat baik, Tuhan akan memampukan kita melakukan itu. Ketika kita menyatakan kejujuran dan keadilan, maka roh Tuhan akan memampukan kita, sekalipun itu sulit dan berat kita mau nyatakan, tapi percayalah Tuhan akan menuntun kita dalam kebenarannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita menikmati itu karena roh Tuhan memampukan kita untuk mendengar firman-Nya, untuk memuji Dia, untuk bekerja, untuk melayani, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan pengakuan dosa kita. Roh Tuhan yang memampukan kita untuk mengaku segala dosa dan kelemahan kita di hadapan-Nya. Karena itu saudara-saudara, mari kita nikmati bahwa roh Tuhan memampukan kita menikmati hidup, merasakan hidup, mengalami hidup hari ini. Di dalam Kristus Allah menyatakan itu kepada kita, bahwa Ia menyertai kita. Roh Tuhan membantu kita dari kelemahan kita. Ketika kita percaya dan yakin, Tuhan selalu menopang kita. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Biarlah kami menikmati roh Tuhan memampukan kami di siang dan malam
untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu dan merenungkan perjalanan hidup dari hari ke hari. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami senantiasa. Dan biarlah kami hidup dituntun oleh Allah sendiri, yaitu Roh Tuhan. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Serahkan dirimu, dipimpin oleh Roh, dan Roh itu sendiri yang memampukan kamu dalam berkarya, dalam meraih berkat Tuhan ini. Selamat beraktivitas. Immanuel.